Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan, dan biarlah kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, oh di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami kembali akan mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas, biarlah firman itu menjadi kekuatan yang baru. Kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri hampir di akhir bulan Januari 2023. Dan puji Tuhan, saat ini kita kembali mendengar kebenaran renungan firman Tuhan dengan tema Rindu Kebaikan. Menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik kepada Tuhan kita, bahkan kepada setiap orang, bahkan terlebih kepada sesama anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat 10. Dia katakan, "Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik." Puji Tuhan, firman Allah mengatakan pada pagi hari ini, biar setiap kesempatan kita dimampukan untuk berbuat baik kepada setiap orang. Bahkan firman Allah katakan, dengarlah firman. Allah sangat senang apabila saudara berbuat baik. Dalam Yeremia 32 ayat 41 dikatakan, "Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku." Haleluya. Tuhan senang kalau saudara dan saya selalu berbuat baik di dalam setiap kesempatan. Bahkan dikatakan, kita juga belajar untuk berbuat baik. Firman Allah katakan di dalam Yesaya, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan minta kita selalu belajar untuk berbuat baik. Bahkan firman Allah katakan kita diminta juga berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Dalam Lukas 6 ayat 27 katakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu." Puji Tuhan, kita diminta Tuhan untuk tetap berbuat baik. Tidak mudah kita ingin berbuat baik kepada orang, musuh-musuh kita, saudara. Tapi firman Allah tetap ajarkan kepada saudara. Kita tetap berbuat baik kepada musuh-musuh kita juga. Dalam Lukas juga dikatakan, "Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka." Tuhan minta kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Maka firman Allah katakan supaya kita berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Puji Tuhan, saudara, Tuhan minta kita tetap berbuat baik kepada musuh-musuh kita juga. Bahkan firman Allah katakan jadi teladan untuk berbuat baik. Dalam Titus 2 ayat 7 dikatakan, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Puji Tuhan, saudara diminta untuk menjadi teladan. Bukan hanya pengamat, bukan hanya bisa ngomong, tetapi firman Allah katakan kita melakukan untuk berbuat baik kepada orang-orang sesama, bahkan terlebih kepada anak-anak Tuhan. Mengapa kita harus berbuat baik? Keuntungan kita untuk berbuat baik.
Ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, firman Allah katakan mengikatkan perjanjian hidup yang kekal kepada orang-orang yang berbuat baik. Yeremia 32 ayat 40 katakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh, firman Allah katakan di dalam Yeremia itu, aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Supaya mereka, firman Allah katakan, mengikatkan diri, mengikatkan perjanjian kekal dengan mereka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam Yohanes 5 ayat 29 katakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saya yakin saudara akan memperoleh hidup yang kekal apabila saudara tetap berbuat baik kepada Allah kita. Roma 2 ayat 7 katakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Haleluya. Yang pertama, kita mengikatkan diri dalam hidup yang kekal. Yang kedua, firman Allah katakan keuntungannya memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Roma 2 ayat 10 katakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Puji Tuhan. Dan firman Allah katakan yang ketiga, keuntungannya membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. 1 Petrus 2 ayat 15 katakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Puji Tuhan, firman Allah katakan, supaya kita tetap berbuat baik, kita mampu, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap berbuat baik. Bahkan firman Allah katakan supaya kita mengikatkan diri hidup yang kekal. Bahkan kita akan memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera bagi orang yang selalu berbuat baik. Bahkan firman Allah katakan yang ketiga, membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Saudara dan saya minta supaya kita tetap berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada anak-anak Tuhan. Maka firman Allah sebagai ayat terakhir, Tuhan minta kepada kita semua. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang-orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, saat ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini akan menjadi rema buat saudara dan saya. Dan kita dimampukan untuk melakukannya dalam masa tahun baru ini. Orang katakan tahun 2023 tahun gelap. Tahun dalam menghadapi resesi. Tapi saudara diminta tetap berbuat baik kepada sesama kita. Dan saudara pasti dijadikan berkat. Dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Apabila saudara ingin berbuat baik kepada sesama. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan akhiri firman ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Memohon supaya firman itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Engkau sudah berfirman kepada kami untuk kami melakukan selalu perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kami mampu mengikatkan diri hidup yang kekal. Bahkan kehormatan, damai sejahtera akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema buat kami. Dan kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati. Di dalam Yesus